Om Swastiastu. Selamat datang di media edukasi video kami Jenana Kumara Edukasi. Media pembelajaran dan pendidikan agama Hindu asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan Sat atau Tai dalam konsep Ahimsa Karma. 6 cara terlarang untuk melakukan pembunuhan. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Pranudewi Saraswati Wajabir Wijiniwati Dinama Waitri Yawati. Om. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sat atau Tai. Sat atau Tai berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua akar kata, yaitu kata sat dan kata atetai. Sat berarti 6 dan atetai berarti cara melakukan pembunuhan. Sat atetai dalam konsep ahimsa karma yang berarti larangan. Dengan demikian, secara harfiah, sat atetai dalam konsep ahimsa karma berarti 6 cara terlarang untuk melakukan suatu pembunuhan. Sesungguhnya, Weda sebagai kitab suci umat Hindu memberikan tuntunan tentang ahimsa karma, yaitu larangan untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama makhluk hidup dengan motivasi balas dendam dan kemarahan. Dalam ajaran ahimsa karma, membunuh manusia ataupun membunuh seekor semut berarti melakukan karma yang buruk, yang pasti akan dipetik buahnya di kemudian hari. Adapun bagian-bagian dari sat atau tai yaitu yang pertama Agnida, yang kedua Wisada, yang ketiga Atarwa, yang keempat Sastragena, yang kelima Dratikrama, dan yang keenam Raja Pisuna. Sekarang, mari kita lihat uraian dari keenam bagian sat atau tai di atas. Yang pertama Agnida, yaitu membunuh dengan cara membakar. Membunuh orang dengan cara membakar rumahnya, sehingga juga membakar orangnya. Seperti pencuri yang tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup, orang yang ada di dalam rumahnya pun akan mati terpanggang. Para teroris yang melakukan pengeboman termasuk ke dalam kelompok Agnida. Membakar hutan secara liar juga merupakan bagian dari Agnida. Ketiga contoh membunuh dengan cara membakar ini, yang merupakan bagian dari Agnida, harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Wisada. Wisada adalah membunuh dengan cara meracuni. Membunuh dengan cara meracuni, baik sesama manusia maupun binatang sampai pingsan, maupun sampai mati, hal ini adalah merupakan perbuatan dosa, sebab perbuatan ini sangat bertentangan dengan hakikat hidup yang beradab. Adapun contoh membunuh dengan cara meracuni, yang merupakan bagian dari wisada yaitu yang pertama, meletakkan racun pada makanan seseorang, yang kedua, menangkap ikan dengan cara meracuni, yang ketiga, membunuh binatang dengan cara meracuni. Ketiga contoh membunuh ini dengan cara meracuni yang termasuk ke dalam wisada harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Atarwa. Atarwa yaitu membunuh dengan menggunakan ilmu hitam. Secara antropologi, fenomena ini ternyata ada di seluruh masyarakat dunia, baik yang tergolong sudah mempunyai peradaban maju maupun yang masih tergolong primitif. Bahkan di era modern saat ini, sebagian orang masih percaya akan ilmu hitam, misalnya santet, teluh, atau di Bali dikenal dengan ilmu penglihakan. Membunuh dengan ilmu hitam yang merupakan bagian dari Atarwa harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Sastragena. Sastragena yaitu membunuh dengan cara membabi buta atau mengamuk. Fenomena pembunuhan dengan membabi buta atau tanpa beralasan seringkali kita jumpai dalam kehidupan. Membunuh secara sastragena ini umumnya dikarenakan kebutaan hati manusia akan nilai ketuhanan, sehingga tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Adapun contoh membunuh dengan cara membabi buta atau mengamuk misalnya pembunuhan dengan perampokan, pembunuhan dengan pistol atau penembakan, dan pembunuhan dengan senjata tajam. Ketiga contoh pembunuhan ini yang termasuk ke dalam sastragena harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Dratikrama. Dratikrama
yaitu membunuh dengan cara memperkosa. Dratikrama adalah membunuh dengan cara melakukan perbuatan memperkosa sehingga menghancurkan masa depan seseorang. Selain itu, dratikrama juga dapat merusak tatanan nilai yang hidup di masyarakat. Contoh perilaku dratikrama, misalnya orang tua yang ingin bersetubuh dengan anak remaja dan karena menolaknya, akhirnya diperkosa atau dipaksa. Setelah diproses ke meja hijau, ia pun akan dihukum, dan hal ini tentunya akan bawa aib bagi keluarga. Dratikrama adalah suatu perbuatan yang dapat menghancurkan masa depan seseorang. Oleh sebab itu, dratikrama atau memperkosa adalah suatu pembunuhan secara tidak langsung terhadap seseorang dengan telah merusak atau menghancurkan masa depannya. Dengan demikian, membunuh dengan cara memperkosa atau dratikrama harus kita hindari. Yang kelima, Raja Pisuna. Raja Pisuna yaitu membunuh dengan cara melakukan fitnah. Perbuatan memfitnah ini sesungguhnya lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Mereka yang melakukan fitnah sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia, orang yang melakukan hal ini maka kelak setelah mati, rohnya akan terlempar ke neraka niraya, yaitu neraka yang sangat panas dan menyiksa. Contoh perbuatan Raja Pisuna yaitu misalnya memfitnah seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut dimusuhi. Kemudian yang kedua, memfitnah seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertengkar. Dan yang ketiga, memfitnah seseorang yang menyebabkan orang tersebut dijauhi atau dikucilkan. Oleh sebab itu, membunuh dengan cara melakukan fitnah atau Raja Pisuna harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Sat Atetayi, 6 cara terlarang untuk melakukan pembunuhan seperti membunuh dengan cara membakar, membunuh dengan cara meracuni, membunuh dengan menggunakan ilmu hitam, membunuh dengan menggunakan senjata tajam, membunuh dengan cara memperkosa, dan membunuh dengan cara Raja Pisuna atau memfitnah. Keenam perbuatan Sat Atetayi ini harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan-tindakan Sat Atetayi seperti ini harus kita hindari, karena selain merugikan orang lain, tentunya juga merugikan diri sendiri. Sat Atetayi dapat kita hindari misalnya dengan cara selalu berpikir positif, berprasangka baik, mengendalikan emosi, membuang jauh rasa iri hati, dan yang paling utama, yaitu selalu berdoa kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami, Jinana Kumara Edukasi. Inilah materi mengenai Sat Atetayi yang sudah kita pelajari bersama. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Jelaskan bagian-bagian dari Sat Atetayi dan hal apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perbuatan Sat Atetayi yang dilarang ini. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan membangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Om Santi, 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 Om.